Oke, kita tes dulu ya. Selamat pagi untuk para wanita hebat di sini. Masih agak ngantuk semuanya. Kita harus lebih semangat lagi ya. Kan temanya hari ini kan mau joyful gitu. Jadi kita harus semangat lagi. Selamat pagi. Iya, kan harus lebih semangat gitu ya. Jadi usianya kita mungkin boleh nambah tapi semangatnya harus tambah muda dong. Ya. Jadi biar kita tetap awet muda terus. Nah, hari ini perkenalkan, namaku Heni. Kalau misalnya ada yang belum kenal, aku nih full timer di FGF Surabaya dan aku juga ngambil sekolah S2 Teologi ya. Dan suatu kehormatan bisa berkumpul lagi sama teman-teman yang ada di sini. Jadi terima kasih untuk kesempatannya, boleh kembali sharing. Nah, hari ini saya mau ngobrol tentang topik yang disukai ibu-ibu, tentang sukacita, joyful heart. Siapa yang di sini suka untuk bergembira, suka untuk punya hati yang senang? Semua suka ya. Kita tahu, kita sering banget dengar kata-katanya tentang hati yang gembira adalah obat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita dengar, baru kehilangan pekerjaan nih, bisa gembira enggak? Enggak ya. Aduh, kemarin habis ditipu, uangnya hilang, bisa gembira enggak? Enggak. Aduh, kemarin kata dokter aku sakit keras. Bisa gembira enggak? Enggak ya. Kayaknya di sini enggak ada para ibu-ibu, saya sendiri juga masih belum bisa, yang kalau dikasih masalah sama Tuhan, saya bilangnya puji Tuhan, hebat, saya suka sekali punya masalah. Kalau di sini ada, boleh angkat tangan dan berdiri, saya mau salaman. Anda adalah orang pertama yang saya temui yang paling bersuka cita kalau dapat masalah. Karena saya sendiri kalau dapat masalah, saya juga nggak bisa bergembira. Susah loh untuk bergembira waktu punya masalah kan. Nah, jadi kita mau belajar. Di Alkitab itu kan dikasih tahu, hati yang gembira adalah obat. Nah, gimana sih arti gembira, arti sukacita yang diajarkan di Alkitab? Nah, kita akan belajar ya, bareng-bareng gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia, memang kata-kata gembira, kata senang, itu tuh hampir mirip-mirip. Senang, sukacita, gembira, semuanya tuh hampir jadi satu. Tapi kalau di bahasa Inggris sebenarnya tuh kata-katanya banyak yang lebih spesifik. Jadi misalnya kalau happy itu artinya kita tuh senang, tapi senangnya karena hal-hal luar. Misalnya dapat hadiah, dapat undian, dapat diskon ya kan. Ibu-ibu semua senang dong kalau bisa dapat diskon ya kan, senang nih. Nah itu happy. Tapi ada juga yang misalnya kayak joyful, gladness. Nah itu tuh rasa senangnya tuh kalau boleh di bahasa Indonesia kan, itu seperti rasa senangnya tuh dari dalam. Jadi bener-bener kayak dari perasaan dalam tuh ada kelegaan, ada kenikmatan, jadi ada sesuatu yang lebih yang bukan cuma senang karena dapat sesuatu. Gitu. Nah itu joyful, itu gladness. Nah itu yang hari ini mau kita sama-sama belajar. Nah di 1 Tesalonika, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki kita, pertama bersukacitalah senantiasa, kedua tetaplah berdoa, dan ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah hari ini kita mau bahas spesifik yang tentang nomor 1, bersukacitalah senantiasa. Ibu-ibu, Tesalonika ini itu tuh ditulisnya tuh sebagai nasihat. Ditulis sama Paulus untuk nasihat buat kita orang Kristen. Kita tuh kalau jadi orang Kristen tuh harus yang seperti apa sih? Nah itu ditulis di sini. Nanti ibu-ibu nanti bisa baca Tesalonika semuanya tuh isinya nasihat semua. Nah di sana dikatakan bersukacitalah. Nah bersukacitalah itu bahasa aslinya itu artinya tuh kairo. Nah itu kairo itu bahasa Yunaninya. Arti kairo ini itu sering direlasikan dengan samak. Itu juga bahasa Yunani. Kita hari ini belajar dikit ya. Biar tahu kalau ini nggak sengaja ngarang gitu ya. Yang di sini walaupun mungkin bukan pendeta tapi nggak ngarang. Ini beneran belajar gitu. Nah artinya kairo atau samak itu apa sih? Artinya tuh conveys a sense of inner joy and delight. Artinya menggambarkan perasaan sukacita dari dalam dan perasaan kayak nikmat gitu. Jadi benar-benar dari dalam. Kalau misalnya kayak kita makan makanan enak gitu. Perasaan senangnya kadang-kadang kan gak bisa digambarin ya. Itu kan kayak dari dalam gitu ya. Ada perasaan sukacitanya dari dalam. Jadi dikatakan inner joy.
Yang kedua dikatakan artinya kairo adalah melampaui keadaan eksternal. Gitu. Jadi sukacita yang diajarin yang di Alkitab itu melampaui keadaan eksternal. Jadi nggak bergantung sama keadaan eksternal. Dan yang ketiga arti kairo itu adalah in response to God's grace and goodness. Artinya respon kita terhadap kasihnya Tuhan, terhadap kebaikannya Tuhan. Jadi itu adalah bentuk respon kita, sukacita itu. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Jadi tahun 2018, waktu lagi pelayanan gitu, waktu itu pelayanannya padahal waktu itu saya cuma jadi kayak panitia biasa lah, jadi panitia duduk di belakang gitu. Di sini ada orang lain yang berkhotbah, kan jadi panitia padahal. Entah kenapa hari itu waktu lagi praise and worship, tiba-tiba Tuhan itu kayak berbicara sama saya. Terus memberitahu panggilan saya. Dan waktu hari itu saya tuh sangat terharu, sampai saya tuh bilang sama Tuhan kayak, ya udah Tuhan, kali ini saya nggak bakal lari kemana-mana. Nah background story-nya sebelumnya, dari sebelum tahun 2018, sebenarnya tuh saya rasa saya tahu panggilan saya di mana. Tapi kan namanya manusia ya, kalau bisa ya terima yang enak, kenapa harus pilih yang nggak enak kan? Jadi ya waktu itu saya kalau bisa cari alasan lah. Pokoknya lari-lari lah. Kalau Tuhan suruhnya A, kalau bisa agak mengsel dikit, miring-miring dikit gitu. Kalau Tuhan suruhnya B, saya kalau bisa agak B-nya yang agak sini gitu, nyerempet-nyerempet dikit gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin saya tuh berusaha menghindar. Karena saya selalu berpikir, Tuhan saya itu siapa? Tuhan tuh pilih saya. Saya tuh loh nggak terlalu ngerti, nggak terlalu bisa. Orang yang itu lebih hebat, orang yang sana lebih hebat, ibu ini lebih hebat, ibu itu lebih hebat. Kasih orang lain saja Tuhan, jangan saya gitu. Tapi akhirnya waktu di tahun 2018, Tuhan waktu bilang spesifik panggilan saya apa, saya cuma bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, kali ini saya nggak bakal lari-lari lagi, saya akan belajar dengan taat, gitu. Saya bilangnya gitu, kelihatannya udah selesai kan ya, saya udah taat, saya mau menerima. Tapi sebenarnya di hati saya yang paling dalam, yang paling kecil, ada bagian hati saya tuh yang masih kayak, mosok sih Tuhan itu pilih saya sih? Kok Tuhan gak pilih orang lain ya? Mosok sih, jangan-jangan aku tadi tuh salah denger. Jangan-jangan tadi aku tuh cuma, perasaannya cuma kebawa-kebawa perasaan aja, tapi gak bener-bener percaya gitu. Nah setelah itu memang Tuhan memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Tapi masih tanpa sadar saya tuh masih ada gak percayanya. Sampai suatu ketika saya lagi saat teduh di rumah. Tiba-tiba Tuhan itu cuma ingetin saya, be joyful in the calling. Tuhan itu lagi menegur hati saya. Untuk saya bersukacitalah di dalam panggilanmu. Saya awalnya bingung kenapa Tuhan bilang gitu. Kan saya udah bilang saya mau taat. Kenapa kok Tuhan masih menegur saya untuk bersukacita dalam panggilan gitu. Dan saya menyadari bahwa hari itu yang saya lakukan adalah saya kelihatannya taat, tapi gak benar-benar taat. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ibu-ibu di sini yang punya anak, ya kan? Yang punya anak gitu ya bisa merasakan ya. Misalnya ibu di sini kasih tahu anaknya, Dek, nanti ranjangnya dibersihin loh ya, ranjangnya kotor berantakan itu. Anaknya nurut, ranjangnya diberesin, bahkan cuma ranjang. Seruangan satu kamar dibersihin semua, buku-bukunya dirapikan, pakaian kotornya dimasukin dalam keranjang, terus lantainya disapu, dipel. Seneng kan kalau jadi ibu kan ya, jadi mama wah seneng nih. Tapi dia ngelakuinnya dengan gerutu, ngomel, mukanya gak enak, cemberut. Kira-kira di sini para ibu-ibu yang udah punya anak bahagia enggak? Loh kenapa? Kan udah disuruh, kan katanya kan suruh bersihin ranjang, dia udah ngelakuinnya lebih dari ranjang loh. Dia bahkan bersihinnya seluruh kamar, kenapa kok enggak bahagia? Karena apa? Enggak tulus, enggak ada sukacita. Dan itu seperti saya waktu itu. Saya kelihatannya taat, melakukan yang Tuhan suruh, tapi sebenarnya saya terpaksa. Dan hari itu Tuhan menegur saya. Ketaatan saja tuh gak cukup. Tuhan hari itu ngingetin saya bahwa, bukan tentang pekerjaannya yang harus selesai, tapi hati saya yang ditegur. Nah,
Jadi kita hari ini belajar tentang hati yang sukacita itu, hati sukacita di dalam Tuhan, itu bukan tentang sekedar, oh yang penting tugasnya selesai. Kayak tadi, sebagai mama aja walaupun dia melakukannya lebih loh, lebih banyak kan, dimintanya ranjang, dibersihinnya seluruh kamar, ya kan. Seneng seharusnya, tapi kita aja gak suka. Kalau anaknya mukanya cemberut gitu, ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Tapi kita sendiri seringkali juga kayak gitu loh ke Tuhan. Disuruh mendoakan orang lain. Ya wis Tuhan tak doain loh ya. Gak tahu loh ya, tapi nanti kalau salah loh ya. Pokoknya urusan Tuhan loh, pokoknya kayak gini-gini. Pokoknya aku suka kayak tahu gak sih kita perasaannya sebagai mama kan pasti tahu ya perasaannya. Meminta anak yang ngelakuin apa, tapi melakukannya dengan terpaksa. Jadi makanya hati yang penuh sukacita bukan tentang sekedar yang penting tugasnya selesai. Hati yang penuh sukacita dalam mengikut Tuhan itu bukan berarti kita gak punya masalah. Bukan berarti kita gak punya masalah loh. Loh kok bisa gitu? Bukannya kita harus bahagia untuk gak punya masalah loh? Enggak. Dikatakan di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan. Berarti kita akan tetap masih punya masalah. Tapi mungkin gak untuk kita bersukacita? Masih mungkin. Di Alkitab itu dikatakan bahwa kita masih bisa untuk bersukacita walaupun kita punya masalah. Jadi kalau kita bersukacita bukan berarti masalah harus hilang. Justru waktu masalah ada, kita pun juga harus belajar tetap bersukacita. Nah hati yang penuh sukacita dalam mengikut Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan kita. Tadi kita belajar ya, kairo itu artinya dia melampaui keadaan eksternal kita, melampaui keadaan sekitar kita. Misalnya ekonomi lagi susah, mungkin ada masalah penyakit, sekarang lagi musim sakit, ada kabar buruk, ada berita-berita yang gak enak. Itu melampaui semuanya. Jadi gak bergantung pada keadaan kita. Tapi bergantung pada kasihnya Yesus. Itu sebabnya kenapa kita kok masih bisa tetap punya sukacita, tetap bergembira walaupun ada masalah. Ya karena kita gak bergantung sama keadaan luar. Bayangin ya. Kalau saya ini setiap kali sukacita sama Tuhan, kalau waktu saya dikasih hadiah. Waktu saya dapat promosi, Tuhanku baik. Waktu saya dimaki-maki, Tuhan. Ya. Waktu saya dapat hadiah, Tuhanku baik. Wah. Waktu tiba-tiba saya kehilangan dompet, Tuhanku di mana iki? Sukacitanya kita kan jadi naik turun ya. Tapi sukacita yang di Alkitab itu yang diajarin bukan seperti itu. Sukacita yang di Alkitab yang diajarkan adalah sukacita yang bergantung pada kasihnya Yesus. Saya suka sekali tadi Ibu tadi sharing di sini. Bahwa waktu kita mendengarkan kasih Tuhan. Kadang-kadang kita tuh perasaannya tuh gak bisa dibendung. Karena kita udah merasakan rasa kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi kadang-kadang walaupun keadaan ya mungkin beritanya buruk. Kita masih bisa sedih gak? Masih bisa sedih. Tapi sukacita itu jauh lebih besar daripada kesedihan kita. Daripada masalah kita. Kita bisa ingat kalau misalnya ceritanya Daud. Daud waktu itu pertama kali dia nanti, para ibu nanti bisa baca di 1 Samuel ya. Ini cuma cerita sedikit. Daud waktu itu didatangi Samuel. Waktu itu masih remaja gitu ya, dikasih tahu nanti kamu jadi raja. Dia diurapi jadi raja. Apakah dia besoknya jadi raja? Enggak. Nanti ibu-ibu bisa baca pelan-pelan di Alkitab. Setelah dia diurapi jadi raja, Samuelnya apa? Pergi. Bayangin ya ada orang ngasih tahu, nanti kamu dapat hadiah ya. Terus orang yang ngasih tahu pergi. Enggak dikasih tahu caranya, enggak dikasih tahu kapan, pokoknya pergi aja. Tapi yang dilakukan Daud waktu itu, ya gak apa-apa. Dia besoknya dia tetap menggembalakan lagi kambing dan domba. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Dia gak ngomel loh. Dia gak bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan aku jadi raja? Tuhan ayo mana janjinya? Kan aku diurapi. Dia gak nagih janjinya Tuhan loh. Dan bahkan banyak orang-orang peneliti Alkitab itu melihat bahwa dari kehidupan Daud pertama kali diurapi, hingga dia benar-benar jadi raja, itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Bayangin 20 tahun dia hidup tanpa mempertanyakan
Tuhan kapan waktuku? Dia tetap bisa bersuka cita, tetap percaya, tetap punya iman sama Tuhan. Dia gak bertanya, Tuhan kok kamu gak adil? Tuhan kamu kok lebih sayang dia daripada aku? Enggak, dia tetap suka cita, menjalankan apa yang menjadi bagiannya, dan dia tetap setia. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di Filipi 4 ayat 4. Kelihatannya hal yang sepele, tapi ayat ini tuh ditulis Paulus waktu dia di dalam penjara. Dia masih di dalam penjara loh, bukan akan keluar, bukan sedang keluar, bukan yakin nanti keluar. Dia gak tahu masa depannya kayak apa. Dia tuh masih di dalam penjara. Dan ini kata-kata yang terucap dari mulutnya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan saya harap pagi hari ini para ibu-ibu juga bisa mengatakan itu pada jiwa kita. Waktu kita mungkin dalam keadaan yang gak enak, mungkin kita dalam keadaan yang kayaknya kok semuanya gak ada yang baik gitu lagi. Sekarang kayaknya lagi dalam musim yang sulit gitu. Katakan pada diri kita, bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah, bersukacitalah. Kalau Paulus aja bisa, dia di penjara untuk ngomong bersukacita. Kita seharusnya kita juga bisa loh. Kita sama-sama pasti bisa. Nah, ayo coba kita renungkan. Apakah saat ini kita sungguh bersukacita dalam mengikut Tuhan? Apakah jangan-jangan kita ini pelayanan karena terbiasa? Jangan-jangan kita ke gereja karena terbiasa. Ya wis aku dari cilik, dari lahir, dari dalam kandungan ibuku. Kalau hari Minggu ya ke gereja, kalau hari Jumat ya pergi ke woman. Apakah kita terbiasa? Atau memang karena kita rindu sama Tuhan? Jangan sampai kita kelihatannya bersukacita di dalam gereja. Tapi sebenarnya karena terbiasa. Waktu kena masalah, Tuhanku gak ada, Tuhanku gak adil gitu. Yuk kita sama-sama coba pikirkan, apakah saat ini kita sungguh-sungguh bersukacita mengikut Tuhan? Berarti dalam keadaan baik, dalam keadaan yang agak gak baik, dalam keadaan yang gak baik, dan mungkin dalam keadaan yang sangat tidak baik. Apakah kita masih bisa bersukacita untuk mengikut Tuhan? Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini, ini adalah perkataannya Paulus juga waktu dia di dalam penjara. Kalau kita pikir-pikir loh, dia di dalam penjara loh bisa ngapain sih? Tapi dia bilang apa? Apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku panggil keyboardis untuk maju. Hari ini mau ingetin, ibu-ibu di sini kan setiap kita punya tanggung jawab. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin kelihatannya besar, kecil, gak masalah ukurannya. Pertanyaannya, waktu kita dipercaya itu oleh Tuhan, apakah kita bersukacita mengerjakannya? Atau jangan-jangan kita cuma taat tapi terpaksa? Atau mungkin kita melakukannya karena kebiasaan? Yang tahu ya hanya kita sendiri. Jadi biarkan pagi ini akan menjadi bahan evaluasi kita semua, sama-sama mulai merenung. Selama ini yang aku lakukan untuk Tuhan, apakah beneran untuk Tuhan? Atau karena aku terpaksa? Atau karena mungkin aku cuma cari berkatnya, atau mungkin hanya terbiasa. Yuk kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang bersungut-sungut. Ngomel-ngomel, wah kelihatannya pelayanan, tapi ngomel-ngomel. Mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar memancarkan kasih Yesus. Di sini pasti gak ada yang mau kan punya teman yang hobinya ngomel terus, capek kan ya kalau punya teman itu setiap hari kalau ketemu ngomel terus, ketemu sambat terus ya, bahasa Jawanya Surabaya kan sambat terus ya. Dari A sampai Z, sambat kehidupan sendiri sampai kehidupan tetangga semuanya disambatin gitu.
Kita aja gak seneng punya teman kayak gitu. Nah gimana caranya kita mau jadi orang Kristen yang ngajak orang lain untuk ke gereja, mengenalkan kasih Yesus. Kalau kita sendiri, di dalam kita isinya bukan sukacita. Jadi yuk mari kita sama-sama renungkan. Memang gak gampang, saya sendiri pun juga masih belajar untuk tetap bersukacita. Tapi saya selalu berusaha untuk berpikir, kalau Paulus aja bisa berkata bersukacitalah dari dalam penjara, saya seharusnya bisa berkata, setidaknya saya bisa berkata bersukacitalah hai jiwaku. Bersukacitalah, bersukacitalah. Yuk mari kita tutup mata sebentar, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini aku ingin mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk setiap para wanita hebat yang ada di tempat ini. Aku percaya bukan suatu kebetulan bahwa mereka pada pagi hari ini ada di tempat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap musim yang mereka lewati, untuk setiap cobaan yang mereka hadapi, untuk setiap permasalahan yang sekarang mereka sedang hadapi. Aku berdoa bahwa sukacita mereka tidak akan hilang Tuhan. I speak for blessing. Aku berdoa untuk berkat-Mu. Aku berdoa untuk perlindungan-Mu atas setiap wanita-wanita hebat di tempat ini. Aku berdoa biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap hati. Jika hari-hari ini mereka mulai kehilangan pengharapan, hari ini mereka boleh diingatkan bahwa kasih-Mu jauh lebih besar daripada permasalahan mereka. Kasih-Mu jauh lebih besar daripada keadaan sekitar. Kasih-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami sanggup bayangkan. Aku berdoa untuk setiap wanita yang ada di tempat ini, yang hari-hari ini mulai kehilangan pengharapan. Mereka boleh menemukan damai-Mu, ketenangan di dalam Engkau. Berdoa agar setiap kebenaran firman-Mu yang pada hari ini disampaikan boleh tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat. Agar setiap daripada kami yang ada di tempat ini boleh membawa kasih-Mu, boleh membawa sukacita-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami materaikan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.